Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Farida Ibadati dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai motivasi. Motivasi merupakan suatu perubahan yang terjadi pada diri individu yang muncul dengan adanya gejala, perasaan, kejiwaan, dan emosi, sehingga mendorong individu untuk melakukan atau bertindak sesuatu yang disebabkan karena kebutuhan, keinginan, dan tujuan. Motivasi seseorang dapat tumbuh berkembang melalui dirinya sendiri dan juga bisa melalui lingkungannya. Motif adalah daya timbul dari dalam diri karena ada kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal, tetapi dapat juga dirangsang dari luar yang dapat berbentuk fisik ataupun non-fisik. Rangsangan dari luar ini disebut dengan motivasi. Adapun ciri-ciri motif adalah yang pertama, motif adalah majemuk, yaitu suatu perbuatan yang tidak hanya mempunyai satu tujuan, tetapi beberapa tujuan yang berlangsung sama-sama. Misalnya, seseorang karyawan yang bekerja giat, ia tidak hanya ingin pekerjaannya cepat selesai, tetapi bisa juga karena ia ingin naik pangkat. Dan yang kedua yaitu motif dapat berubah-ubah, yang disebabkan karena keinginan manusia selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan atau kepentingannya. Misalnya, seorang karyawan yang pada suatu ketika menginginkan gajinya naik, namun pada waktu yang lain, ia menginginkan pimpinan yang baik atau kondisi kerja yang menyenangkan. Yang ketiga, motif berbeda-beda bagi individu. Dalam hal ini seperti dua orang yang melakukan pekerjaan yang sama, tetapi terdapat beberapa motif yang berbeda. Misalnya, dua orang karyawan yang bekerja pada suatu mesin yang sama dan pada ruang yang sama, tetapi memiliki motivasi yang berbeda. Yang seorang menginginkan teman kerja yang baik, sedangkan yang lain menginginkan kerja yang menyenangkan. Kemudian motif yang keempat yaitu berbeda motif tidak disadari oleh individu. Banyak tingkah laku manusia yang tidak disadari oleh pelakunya, sehingga beberapa dorongan yang muncul seringkali berhadangan dengan situasi yang kurang menguntungkan, lalu ditekan di alam bawah sadarnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern sendiri itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri, seperti keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan, dan keinginan untuk berkuasa. Selanjutnya yaitu faktor ekstern. Faktor ekstern ini adalah faktor yang berasal dari luar, yang dimana berhubungan dengan lingkungannya. Beberapa faktor ekstern ini misalnya yaitu seperti kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, status dan tanggung jawab, adanya jaminan pekerjaan, dan peraturan yang fleksibel. Kemudian dalam motivasi juga terdapat beberapa teori yang dibahas dalam hal ini antara lain yaitu teori naluri, teori reaksi yang diperoleh, teori kebutuhan, dan teori daya pendorong. Yang pertama yaitu teori naluri. Manusia mempunyai 3 dorongan nafsu pokok. Dalam hal ini disebut juga dengan naluri, yaitu 1. Dorongan nafsu atau naluri mempertahankan diri. Yang kedua yaitu dorongan nafsu atau naluri mengembangkan diri. Dan yang ketiga yaitu dorongan nafsu atau naluri mengembangkan atau mempertahankan jenis. Menurut teori ini, memotivasi seorang harus berdasarkan naluri mana yang akan dituju dan akan dikembangkan. Kemudian yang kedua yaitu teori reaksi yang dipelajari. Dalam teori ini berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia tidak berdasarkan naluri, tetapi berdasarkan pada pola tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan di tempat orang itu hidup.
Dengan mengetahui latar belakang kebudayaan seseorang, kita dapat mengetahui pola tingkah lakunya dan dapat memahami pola mengapa ia bersikap yang mungkin berbeda dengan orang lain dalam menghadapi suatu masalah. Yang ketiga yaitu teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Yang keempat yaitu teori daya pendorong, perpaduan antara teori naluri dengan teori reaksi yang dipelajari. Daya dorong adalah semacam naluri, tetapi hanya suatu dorongan kekuatan yang luas terhadap suatu arah yang umum. Demikian penyampaian materi mengenai motivasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.